Bab 35. 3 bulan sudah berlalu semenjak mereka merayakan ulang tahun Nia. Masih ada beberapa orang yang berusaha untuk membujuk Bima agar bisa membawa Alea ke pusat penelitian di luar negeri. Namun, gagasan itu segera ditolak oleh Bima dan yang lainnya. Kehidupan mereka berjalan dengan santai seperti hari-hari sebelumnya. Hanya saja, akan ada banyak orang yang selalu datang ke rumah keluarga Bima atau ke kantor pria itu untuk membuat janji. Saat ini Nia sedang dalam perjalanan menuju kantor suaminya dengan membawa map biru sesuai dengan apa yang diberitahukan Bima padanya. Berkas di dalam map biru tersebut memang tertinggal saat Bima berangkat ke kantor tadi pagi. Siang ini kebetulan pria itu akan mengadakan pertemuan dan lupa membawa berkas tersebut dan meminta agar istrinya membawa ke kantor. Alea dan Alana dititipkan pada Mbak Yuni dan juga Arga yang kebetulan tidak sedang ada jadwal apapun. Rumah mereka saat ini dikelilingi oleh para bodyguard yang dipekerjakan oleh Bima demi meminimalisir agar orang-orang tidak berbuat jahat pada putrinya. Nia turun dari mobil dengan santai masuk ke dalam kantor suaminya sendiri. Karyawan resepsionis sudah mengenalnya dengan baik. Mereka menyapa Nia dengan senyum ramah. Namun, saat wanita itu menghilang di balik pintu lift, senyum ramah seorang resepsionis menghilang. Apa gunanya punya wajah sombong kayak gitu kalau jadi perempuan perebut suami orang? Komentarnya dengan tajam. Hal itu tentu saja membuat teman-teman yang berada di sebelahnya menoleh dan memperingatinya untuk tidak mengucapkan kalimat kasar pada istri atasan mereka. Kenapa harus takut? Dia cuma menang modal tampang aja. Attitude, signal besar. Apa gunanya punya wajah cantik kalau jadi perebut suami orang? Jadi istri kedua lagi. Jijik. Perempuan bernama Marinka itu bergidik dengan ekspresi jijik. Ia membenci Nia yang dianggap beruntung memiliki suami yang tampan dan gagah, juga kaya seperti Bima. Marinka terus mengucapkan hal-hal jelek tentang Nia tanpa menyadari jika ada seseorang yang merekamnya saat berbicara. Lalu, rekamannya dikirim pada Nia yang saat ini sedang duduk berhadapan dengan suaminya. Mami udah makan belum? Kalau belum, kita makan siang berdua abis papa meeting dengan klien. Tadi Mami udah makan di rumah sama Arga. Kebetulan tadi masak cumi asin. Rasanya enak banget. Siapa yang masak? Mami dong, siapa lagi memangnya? Nia menyahut dengan cepat tanpa menghilangkan ekspresi sombong di wajahnya. Mendengar itu Bima mengangkat sebelah alisnya sambil terkekeh ringan. Memangnya Mami enggak tahu kalau papa hafal banget kalau Mami paling anti masak yang ribet dan rumit, komentar Bima. Ini pasti Bu Ida. Nia mengerucut bibirnya sebal karena tebakan sang suami memang benar. Melihat ekspresi sang istri yang menggemaskan, Bima bangkit berdiri kemudian menghampiri Nia. Tanpa kata, ia mengangkat tubuh istrinya kemudian membawanya ke sofa yang tak jauh dari posisi meja kerjanya berada. "Pa," Nia berseru dengan wajah merah saat suaminya dengan lincah membopongnya. "Papa masih kuat buat angkat Mami. Walaupun sepertinya bobot Mami bertambah beberapa kilo," ujar Bima dengan keringitan. Pria itu tidak berbohong jika bobot tubuh istrinya memang bertambah beberapa kilo dari awal-awal mereka menikah. Bukan Mami yang tambah berat badannya. Papa yang semakin tua. Jadinya tenaga papa pasti berkurang. Wanita itu tidak mau disalahkan karena berat badannya. Iya, papa yang tua." Pria itu mengalah saja dengan apa yang diucapkan istrinya. Ia memangku Nia kemudian menarik leher istrinya untuk menunduk dan melakukan French kiss yang sudah ia rindukan sejak pagi tadi. Ini karena sang istri pagi-pagi sudah sibuk mengurusi anak-anak dan dirinya yang akan berangkat beraktivitas. Nia mengalungkan kedua tangannya di leher sang suami kemudian memiringkan kepalanya ke kanan untuk mendapat akses yang mudah. Keduanya berhenti ketika mendengar suara ketukan pintu di luar. Seperti orang yang kepergok berbuat mesum, Nia melompat dari pangkuan Bima dan merapikan pakaiannya dengan wajah merah.
Sementara sang suami justru tertawa lirih melihat aksi istrinya sendiri. Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan membantu Nia merapikan pakaiannya. Mereka hampir melakukan hal yang iya-iya di ruangan ini hingga melupakan jika meeting sebentar lagi akan dimulai. Setelah merasa istrinya sudah rapi seperti sedia kala, pria itu membuka pintu. Eren berdiri di depan pintu ruangan. "Pak, meeting sudah mau dimulai," ujarnya. "Memberitahu, saya akan segera keluar." Pria itu menganggukkan kepalanya kemudian menutup kembali pintu yang ia buka. Ia menghampiri istrinya dan mengecup keningnya dan berujar, "Papa ke ruang meeting dulu. Mami mau langsung pulang." "Iya, Mami enggak bisa lama-lama di sini. Takut Alana atau Alea nangis cari Mami. Kalau begitu Mami hati-hati di jalan." Bima mengecup kening Nia kemudian melangkah. Lebih dulu meninggalkan sang istri di dalam ruang kerjanya. Tak lama kemudian Nia mengambil tasnya dan memeriksa ponselnya. Ekspresi wajah wanita itu terlihat keras saat melihat video yang dikirim oleh mata-matanya di kantor ini. Tidak ia sangka ternyata ada bawahan yang berani membicarakan istri atasan mereka sendiri. Segera ia keluar membawa tas tangan miliknya dan melangkah menuju lift yang akan langsung membawanya menuju lantai dasar. Saat tiba di lantai dasar, Nia kemudian menghampiri meja resepsionis dan menyalakan video dengan volume yang keras lalu meletakkannya di atas meja agar Marinka bisa mendengar suaranya sendiri secara langsung. Dapat dia lihat wajah Marinka yang tegang dan pucat pasi saat ia menunjukkan video di hadapannya. "Saya mau tanya sama kamu, apa maksud kamu menghina saya di belakang saya? Apa kamu merasa hidup kamu sudah sempurna? Apa suami kamu yang saya goda? Apa suami ibu kamu yang saya rebut? Sampai kamu terlihat sekali membenci saya." Suara wanita itu tidak keras dan juga kecil, namun orang-orang yang berada di sekitar mendengar dengan jelas. "Lagi pula saya heran, bisa-bisanya kamu tersenyum ramah ke saya, tapi di belakang saya kamu menghina saya habis-habisan. Kamu itu seperti serigala yang tersenyum lebar di depan mangsa." Wanita itu mengambil ponselnya di atas meja dan memasukkannya kembali di dalam tas. "Ingat," Nia melirik name tag yang tergantung di leher Marinka. "Jangan membicarakan attitude saya. Kalau attitude kamu lebih buruk dari saya. Sama juga, kalau enggak tahu apa-apa mending diam. Ini urusan keluarga saya dan enggak ada sangkut pautnya dengan kamu." Setelah itu Nia berbalik pergi tanpa membiarkan lawan bicaranya buka mulut membalas ucapannya. Nia menatap Arga yang saat ini sedang duduk di bawah sofa sembari memijat kakinya. Wanita dengan 5 orang anak itu tahu jika Arga melakukan ini pasti memiliki tujuan tertentu. "Ngomong deh kamu mau apa? Bisa remuk kaki. Mami kamu pijat terus dari tadi," tegur Nia pada akhirnya. Sejujurnya pijatan kaki dari Arga tidak enak sama sekali. Bukannya nyaman justru merasa tidak enak, alias sakit karena pemuda yang akan berulang tahun ke-21 itu menggunakan tenaganya. "Mi, kapan Mami mau berhenti hukum aku? Masa iya jatah harian aku Mami kurangi terus? Bisa-bisa aku enggak punya daging lagi di tubuhku karena kekurangan gizi," ujarnya dengan suara lembut. Sejak ia mengerjai maminya malam ulang tahun itu, sang mami menghukumnya dengan mengurangi jatah hariannya. Hal itu tentu saja membuat Arga merasa frustrasi. Terlebih lagi, semua uang pemasukan dari hasil dia manggung masuk ke rekening maminya. Kekurangan gizi dari mana? Jelas-jelas badan kamu udah profesional. Di rumah kamu juga makan banyak." Wanita itu melototi putranya tidak terima. "Yah, Mi, tapi aku udah jarang jajan di luar. Teman-teman aku ajak makan di restoran mewah, aku enggak bisa ikut, Mi." Makanya jangan sekali-kali kamu ngerjain Mami dengan cara seperti itu. Mami enggak suka. "Enggak lagi deh, Mi. Lagi pula, Jilo, Kelo, dan Papa juga ikut-ikutan tapi Mami enggak hukum mereka."
Arga mengeluh dengan ketidakadilan sang mami dalam menghukum mereka. Sudah jelas jika semua ini bukan hanya idenya saja tapi papa dan kedua adiknya ikut. Namun, hanya dirinya sendiri yang mendapat hukuman. Ya udah, besok jatah kamu mami kembalikan. Tapi ingat, enggak usah boros. Nia mengacungkan telunjuknya di depan wajah Arga yang langsung mengangguk dengan penuh semangat. Ah, mami memang yang terbaik. Arga bangkit, kemudian memeluk wanita yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri dari samping. Jika di keluarga papa biologisnya Arga akan bersikap sebagai anak kalem yang tidak banyak tingkah, namun di depan keluarganya, ia bersikap apa adanya. Keluarga seperti inilah yang diinginkan oleh Arga sejak dulu, tidak kaku, seperti keluarga Dirman. Mami, suara Kelo berteriak menggema di ruang keluarga di mana Arga dan Nia berada. Wanita itu segera bangkit berdiri menatap kaget pada putranya yang datang dengan babak belur di wajah. Bola matanya melebar sebelum akhirnya ia berlari menghampiri putra bungsunya sambil menyentuh wajah yang dipenuhi dengan lebam. Kelo, muka kamu kenapa babak belur seperti ini? Kamu abis berantem. Sama siapa? Di mana orangnya? Biar mami hajar. Iya, dek. Kasih tahu ke abang dan mami, siapa yang mukulin kamu. Biar kita yang balas dendam. Kakak akan cincang daging orang itu hidup-hidup terus kakak buat perkedel biar mi. Arga berteriak di akhir kalimat saat merasakan cubitan kepiting maut dari mami. Sungguh kejam, batin. Pemuda itu berteriak, enggak boleh ngomong sembarangan. Kamu kira itu ayam yang dicincang? Wanita itu memelototi. Putra sulungnya kemudian beralih menatap Kelo. Anak kesayangan mami, kamu kenapa bisa seperti ini? Coba jelaskan pelan-pelan, ya. Suara Nia yang keras sebelumnya pada Arga kini melembut saat berbicara dengan Kelo. Hal itu tentu saja membuat Arga mencibir maminya yang bersikap tidak adil. Kesal karena sang mami berbicara dengan keras padanya, Arga kemudian meremas wajah adiknya yang sudah babak belur hingga membuat pemuda itu meringis dan berteriak kesakitan. Hal itu tentu saja memicu kemarahan Nia hingga membuat wanita itu berteriak dengan nyaring. Sementara orang yang diteriaki sudah berlari keluar rumah dengan tawa menggema. Argano Sanjaya